Jika hari ini terjadi konflik, dan rudal mulai diluncurkan dari negara tetangga, apakah wilayah Indonesia benar-benar aman? Atau justru beberapa kota kita sudah masuk dalam jangkauan? Indonesia memang sudah memiliki rudal balistik taktis, tapi pertanyaan yang jauh lebih penting bukan itu. Siapa saja di sekitar kita yang sebenarnya sudah punya kemampuan menyerang balik dan sejauh apa jangkauannya ke wilayah Indonesia? Letak posisi geografis. Untuk menjawab itu, kita tidak bisa hanya melihat jenis rudalnya. Kita harus melihat peta. Karena dalam perang rudal, lokasi peluncur jauh lebih menentukan dibanding sekadar spesifikasi di atas kertas. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Artinya ada wilayah yang relatif aman di tengah, tapi ada juga wilayah perbatasan yang secara realistis sangat dekat dengan negara lain. Dan disitulah kerentanannya. Malaysia, apakah bisa menjangkau? Mari kita mulai dari Malaysia. Secara kemampuan, Malaysia saat ini belum memiliki rudal balistik taktis seperti KAN atau sistem sekelas Army Tactical Missile System. Artinya secara langsung Malaysia tidak memiliki alat untuk melakukan serangan balistik ke wilayah Indonesia. Namun secara geografis, jarak antara kedua negara sebenarnya sangat dekat. Dari semenanjung Malaysia ke Sumatera itu hanya ratusan kilometer. Bahkan beberapa titik seperti Riau dan sekitarnya berada dalam jarak yang sangat dekat. Jika suatu hari Malaysia memiliki rudal balistik dengan jangkauan 200 hingga 300 km saja, maka wilayah seperti Batam, Tanjung Pinang, Pekanbaru, hingga sebagian Sumatera bagian timur akan langsung masuk dalam radius jangkauan. Namun untuk saat ini, itu masih sebatas potensi, bukan kemampuan nyata. Singapura, kecil tapi dalam jangkauan. Sekarang kita geser sedikit ke bawah. Singapura, negara kecil ini justru berada sangat dekat dengan wilayah Indonesia. Jaraknya ke Batam bahkan hanya puluhan kilometer. Dan disinilah analisa menjadi serius. Singapura mengoperasikan sistem HIMARS yang bisa menggunakan Army Tactical Missile System, sebuah rudal balistik taktis dengan jangkauan ratusan kilometer. Jika sistem ini digunakan secara penuh, maka bukan hanya Batam tapi wilayah seperti Tanjung Pinang, sebagian Kepulauan Riau, bahkan hingga ke bagian barat Pulau Sumatera secara realistis bisa masuk dalam jangkauan. Ini bukan asumsi berlebihan. Secara peta dan jarak, itu sangat memungkinkan. Namun sekali lagi Singapura tidak menonjolkan dan belum mengumumkan penggunaan balistik untuk HIMARS. Mereka lebih fokus pada presisi, kecepatan, dan integrasi sistem. Artinya, jika mereka mau membeli dan menggunakan balistik AT-ATMS yang kompatibel dengan HIMARS, maka wilayah Indonesia masuk dalam radius jangkau rudal Singapura. Australia, jangkauan paling luas. Sekarang kita lihat ke selatan, Australia. Dan disinilah cakupan ancaman menjadi jauh lebih luas. Australia sudah mengoperasikan Army Tactical Missile System sebagai bagian dari kekuatan militernya. Jika ditempatkan di wilayah utara seperti Darwin, maka jangkauan rudal ini bisa menyentuh wilayah Indonesia bagian selatan, terutama area seperti Kepulauan Nusa Tenggara Timur, sebagian wilayah Laut Timur dan titik-titik terluar Indonesia di selatan. Namun yang lebih penting, bukan hanya itu. Australia juga mulai mengembangkan kemampuan serangan jarak jauh yang lebih modern. Artinya di masa depan jangkauannya tidak hanya ratusan kilometer, tapi bisa jauh lebih dalam ke wilayah Indonesia. Dan ini yang sering tidak disadari. Ancaman terbesar bukan pada jarak sekarang, tapi pada perkembangan teknologi ke depan. Jadi kesimpulannya, Australia dengan rudal Army Tactical Missile System yang diluncurkan dari HIMARS mampu menjangkau wilayah Indonesia, terutama bagian selatan. Siapa paling berbahaya? Jika kita bandingkan secara jujur dan realistis, Malaysia saat ini belum memiliki kemampuan balistik. Singapura memiliki kemampuan potensial dengan jangkauan yang sangat dekat ke wilayah Indonesia Barat. Sementara Australia memiliki kemampuan nyata dengan jangkauan ke wilayah selatan Indonesia. Artinya, ancaman itu ada, tapi sifatnya berbeda di setiap arah. Barat dekat dan sensitif. Selatan lebih jauh, tapi terus berkembang. Faktor penentu sebenarnya. Namun ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekadar jangkauan, yaitu kemampuan menggunakan rudal itu sendiri. Dalam perang modern yang menentukan bukan hanya jarak, tapi apakah target bisa dideteksi, apakah data akurat tersedia,
Dan apakah keputusan bisa diambil dalam hitungan menit? Karena tanpa itu, semua jangkauan sejauh apapun tidak akan berarti. Dan disinilah negara seperti Singapura dan Australia memiliki keunggulan. Mereka tidak hanya punya sistem peluncur, tapi juga punya sistem pendukung yang matang. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah wilayah Indonesia bisa dijangkau rudal dari negara tetangga? Jawabannya, sebagian wilayah, iya. Terutama daerah perbatasan yang memang secara geografis sangat dekat. Namun ancaman sebenarnya bukan sekadar soal jarak, melainkan soal kesiapan. Indonesia sudah memulai langkah penting dengan masuk ke domain rudal balistik, tapi ke depan yang akan menentukan bukan hanya seberapa jauh kita bisa menyerang, melainkan seberapa siap kita menghadapi jika serangan itu benar-benar datang.